Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Judul, Dia yang berkuasa menyelamatkan. Ayat renungan Sefanya 3 ayat 17. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Saudaraku, sekarang engkau mungkin bergantung pada kebenaranmu sendiri, dan engkau mungkin berpikir bahwa engkau sudah melakukan hal-hal yang benar, dan engkau akan diselamatkan karenanya. Engkau tidak dapat melihat bahwa Kristus yang melakukan semuanya. Pertama-tama, saya harus bertobat. Beberapa orang berkata demikian, saya harus pergi sejauh mungkin tanpa Kristus. Lalu Kristus akan menemui saya dan memaafkan saya. Saudaraku, engkau tidak dapat memiliki pemikiran untuk bertobat tanpa Kristus. Engkau tidak akan mempunyai kecenderungan untuk datang kepadanya, kecuali jika Ia menggerakkan kecenderunganmu dan memberikan kesan atas Roh Kudus-Nya pada pikiran manusia. Dan jika ada manusia di permukaan bumi ini yang mempunyai kecenderungan datang kepada Allah, hal itu adalah karena banyak pengaruh yang direncanakan bagi pelayanan di dalam pikiran dan hati. Pengaruh-pengaruh itu memanggil untuk suatu persekutuan dengan Allah dan apresiasi terhadap apa yang Allah telah lakukan baginya. Saudaraku, marilah kita jangan berkata bahwa kita dapat bertobat dengan kekuatan kita sendiri, lalu Kristus akan memaafkan kita. Kenyataannya memang bukan karena kekuatan kita. Kemurahan Allah lah yang mengampuni kita. Adalah kemurahan Allah yang menuntun kita kepada kuasa-Nya pada pertobatan. Oleh karena itu, semuanya adalah Yesus Kristus, segalanya karena Dia. Dialah segalanya. Dan engkau akan mengembalikan kemuliaan kepada Allah. Mengapa engkau tidak memberikan tanggapan saat bertemu bersama pada pertemuan-pertemuanmu? Mengapa engkau tidak memiliki pengaruh dari Roh Allah pada saat kasih Yesus dan penyelamatan diberikan kepadamu? Karena engkau tidak melihat Kristus sebagai yang pertama dan yang terakhir dan yang terbaik, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, pencipta dan penyempurnaan iman kita. Engkau tidak menyadari hal ini, karena itu engkau tetap berada dalam dosamu. Mengapa demikian? Karena setan ada di sini, bergumul dan berjuang bagi jiwa-jiwa manusia. Ia mencampakkan bayangannya tepat menghalangi jalan kita, dan yang dapat engkau lihat hanyalah musuh itu dan kekuatannya. Saudaraku, jauhkanlah pandanganmu dari kuasa-Nya, dan pandanglah Dia yang berkuasa menyelamatkan sepenuhnya. Mengapa imanmu tidak bergerak ke arah bayangan di mana Kristus berada? Ia telah melepaskan engkau dari belenggu dan memberikan pemberian yang berharga kepada manusia. Ia akan mengajarkan kepadamu bahwa setan akan menuntut setiap jiwa yang tidak mengikut Dia sebagai miliknya. Faith and Works halaman 7273. Saudaraku, renungkan lebih dalam. Hal apakah dalam hidup saya yang menghalangi saya untuk memandang Yesus secara terus-menerus dan konsisten? Apakah yang iblis gunakan untuk mengalihkan perhatian saya dari Tuhan? Amin. Tuhan, berkatilah semua orang yang sudah mendengar dan menyaksikan renungan rohani hari ini. Berkatilah setiap rencana dan aktivitas sepanjang hari. Lukas pasal 11 ayat 28. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.